Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah, terlebih dahulu Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah, berusaha sekuat tenaga agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahi, dan berusaha sekuat tenaga agar kita menjauhkan dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, normalnya manusia ingin senantiasa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan dan lain sebagainya. Tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, ketika seseorang hamba ingin mendapatkan kebahagiaan, seseorang hamba ingin ditambahkan kenikmatannya, seorang hamba ingin diberikan kesuksesan dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagaimana Al-Fakir telah bacakan di mukadimah tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, berupa apapun rizki itu, sebanyak apapun rizki itu, ketika kita lupa untuk mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kenikmatan dengan keburukan. Allah akan mengganti kesuksesan dengan kegagalan. Allah akan mengganti kebahagiaan dengan musibah yang datang bertubi-tubi. Tetapi ketika nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukurinya, la azidannakum, niscaya dari nikmat yang Allah berikan, meskipun nikmat itu kecil, kemudian kita syukuri, maka nikmat itu akan menjadi besar. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikutip daripada kalamnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ dijelaskan bahwa yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tersusun atau harus terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama, asyukru bil qalbi,
wa syukru bil lisan, kemudian asyukru bil arkan. Amma syukru bil qalbi huwa al-ilmu wal i'tiraf. Bersyukur dengan hati adalah al-ilmu wal i'tiraf, mengetahui dan mengakui bi anna jami'an ni'ami min Allah Ta'ala, bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita hanya tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, tetapi kita tidak mengakui bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombongnya kita ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan nilai lebih daripada atasan kita, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tahu bahwa itu datangnya dari Allah. Terkadang kita lupa untuk mengakuinya bahwa itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mengakui bahwa inilah hasil jerih payah kita, ini hasil usaha kita, ini hasil daripada apa yang saya upayakan selama ini. Dia lupa bahwa setiap yang ada pada diri kita tidak lepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara syukur yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Kita harus mengetahui dan mengakui bahwa nikmat yang ada atau semua karunia yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mampu untuk mengetahui dan mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut ke bersyukur yang kedua, yaitu asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Amma syukru bil lisani huwa al-iktharu bits-tsana'i jalla wa 'ala. Bersyukur dengan lisan adalah dengan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung makna segala puji bagi Allah. Karena memang di alam dunia ini tidak ada satupun yang pantas untuk kita puji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita memuji manusia, memuji sesama makhluk, atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, kita kembalikan semua pujian itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mampu mengetahui, mengakui, dan lisan kita bersyukur, mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur yang ketiga, asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota tubuh kita. Bukan hanya lisan yang memuji, bukan hanya hati yang mengetahui dan mengakui, tetapi anggota tubuh kita pun harus ikut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara kita pergunakan semua anggota tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Kita jadikan itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu bersyukur dengan hati, mampu mensyukuri nikmat dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amaliyah salihah yang kita lakukan sehari-hari, maka syukur kita akan dijadikan syukur yang mendatangkan kenikmatan yang bertambah dan bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan kita lahir dan batin, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah jadikan lisan kita sebagai lisan yang mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan lisan kita lisan yang mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai hamba yang mampu menampilkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.